Halo Bu Santi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo Pak Ibu lagi Faizi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faizi, kayaknya ya, nampaknya datang ke sini dengan raut wajah yang sedikit semrawut, saya lihat. Bagaimana? Apa kabar hari ini? iya betul Bu. Saya baru aja keluar dari kelas Bu, di mana saya tuh tadi mengajar kan di kelas, dan saya menemukan ada beberapa siswa yang tidak mau ikut belajar. Alasannya karena belum mengerjakan PR yang saya kasihkan kemarin itu Ibu. Kira-kira Ibu bisa berikan nggak masukan kepada saya bagaimana cara saya supaya saya bisa menghadapi anak ini untuk menyelesaikan permasalahannya gitu. Iya, eh, iya Pak Faizi, ini masalah anak yang tidak mengumpulkan tugas ya. Oke, Hmm, jadi sebelumnya ini Pak Faizi ke saya gitu ya. eh, Tadi keluar dari kelas ketemu saya tiba-tiba memberikan permasalahan seperti ini. Mungkin saya mau tahu juga eh, Pak Faizi ketemu saya kemudian meminta masukan dari saya. Kira-kira apa sih yang Bapak harapkan dari percakapan kita ini nantinya? oke. Ya, jadi gini Bu, kenapa tadi saya memilih Ibu untuk menuangkan unek-unek saya di sini ya. Kenapa tidak pada guru yang lain? Padahal guru lain banyak juga di situ. Tapi saya merasa bahwa saya tuh lebih cocok mengeluarkan unek-unek saya kepada ibu gitu. Sehingga nanti saya berharap supaya permasalahan ini bisa terpecahkan dengan segera gitu, Bu. Saya ada Baik, solusi loh untuk mengatasi masalah iya, saya ini. iya, Ya. terima kasih Pak Faizi sudah dikasih kepercayaan. Oke, kalau begitu kira-kira nih eh Hmm, ini kan Bapak dari kelas tadi keluar. Keluar iya, dari Bu. kelas saya lihat sudah sembraut gitu. Bagaimana sih perasaan Bapak ketika Bapak ketemu dengan murid yang seperti yang Bapak sampaikan tadi tidak mau belajar, tidak mau kerjakan tugas. Perasaannya gimana sih, Pak? Ya, perasaan saya sebenarnya campur aduk, Bu ya. Saya mau marah, tapi takut kena aturan gitu kan. Saya apa Betul, ya, betul. jengkel juga terhadap si anak ini. Karena sudah beberapa kali saya memberikan dia tugas, tapi tidak pernah dilaksanakan sehingga di buku absen, di buku nilai saya itu nilainya selalu kosong gitu, Bu. Sehingga saya khawatir apa namanya, nanti anak ini tidak ada nilainya di rapot gitu. Itu yang menjadi khawatiran saya, Bu. Kira-kira Ibu bisa berikan saya solusi ini untuk bisa mengatasi masalah anak ini, Bu? Oh iya. Hmm, Untuk solusi sih karena ini eh, permasalahan-permasalahan seperti ini memang terjadi di setiap sekolah gitu ya. iya, Bu. Cuman Betul. setiap guru itu pasti akan mempunyai harapan yang berbeda gitu terhadap anak-anaknya gitu. Dengan permasalahan-permasalahan itu pasti si anak ada guru itu punya permasalahan-permasalahan yang berbeda sehingga setiap guru juga akan memiliki harapan yang berbeda. Menurut Bapak ya, apa sih yang Bapak harapkan dari murid Bapak itu yang tadi tidak mau belajar, tidak mau kerjakan tugas gitu? Ya, Bu. Tentunya saya harapkan dari siswa saya ini supaya dia bisa berubah. Ya, dalam artian dia mau melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian dia mau mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh saya. Bukan cuma saya saja, mungkin di guru-guru yang lain juga seperti itu dia. Nah, itulah harapan saya supaya nanti dia bisa berubah. Itu aja, Bu. Supaya dia tidak ketinggalan pelajaran dan mendapatkan nilai gitu, Bu. Oh iya. Berarti ingin berubah gitu, perilakunya berubah. Kira-kira Iya, Pak perilaku yang berubah yang gimana gitu? Yang gimana sih yang Bapak inginkan dari murid Bapak? Perubahan apa yang ingin Bapak rubah dari perilaku tersebut gitu? Perilakunya. ya. Ingin saya rubah dari dia itu supaya dia tuh mau untuk bekerja, itu aja, Bu. Dia kan selama Iya. ini ketika apa namanya, pembelajaran itu, proses pembelajaran di kelas, dia itu selalu diam, Mm-mm. kemudian banyak bicara juga,
Kemudian ketika kita tanya si anak ini, dia menjawab seadanya. Kemudian ketika kita menyuruh dia maju ke depan untuk mengerjakan soal, dia tidak mau gitu. Begitu juga dengan tugas-tugas yang kita berikan untuk PR-nya di rumah juga tidak pernah dilaksanakan. Sehingga saya mengharapkan anak ini supaya dalam segi tingkah lakunya, perilakunya itu dia bisa berubah dan tidak menjadi pemalu lagi, mungkin atau pendiam lagi di situ, supaya dia mau bergaul sama teman-temannya juga. Gitu. Minimal dia bisa percaya diri gitu ya, bisa percaya Iya. diri gitu ya. Perilakunya dia Iya, bisa percaya diri, dia bisa mungkin lebih rajin lagi gitu ya, supaya sama dengan teman-teman yang lain mungkin Pak Faizi ya. iya betul Bu. Tapi gini ya, kalau kita ketemu murid yang seperti itu gitu ya, menurut Bapak, kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan anak tersebut bisa berperilaku yang berbeda dari teman yang lain dengan dia disuruh menjawab seenaknya, kemudian dia disuruh belajar tidak mau, tapi dia kadang terdiam, kadang dia ribut seperti itu. Kira-kira apa sih permasalahannya gitu? Menurut Bapak itu? Kalau setelah saya melakukan pendalaman terhadap anak ini, saya kan selalu berusaha untuk mendekatinya secara personal juga, Ibu. Saya tanya di situ, kenapa kamu melakukan hal seperti ini? Kenapa kamu tidak mau belajar? Kenapa kamu tidak mau melakukan tugas-tugas dari Pak Guru? Katanya seperti itu. Dia menjawabnya cuma singkat aja, Bu. Males gitu aja katanya. Saya Iya. males Pak, seperti itu katanya gitu. Karena saya merasa ini tidak sesuai dengan bidang saya, dia bilang. Berarti kalau Saya sudah hubungannya, kalau kata orang itu Pak ya, tidak ada manusia yang dilahirkan bodoh, gitu ya. Yang ada hanya orang yang malas sehingga menimbulkan orang itu nggak bisa gitu. Jadi kalau iya. sudah ketemu malas ini tadi, hal yang bisa kita lakukan itu sebaiknya seperti apa gitu? Kayaknya kok kata malas ini, ya Allah berat sekali ya. Kita mau merubah seperti apa ya, pasti akan susah gitu. Menurut Bapak gimana itu kalau sudah menjawab malas? Saya sih sudah melakukan berbagai hal, Bu, ya, terhadap si anak ini. Tapi sepertinya dia itu tidak mau merubah dirinya. Tetapi dengan cara saya berusaha untuk merubah kata malas itu menjadi kata rajin gitu. Saya selalu Iya. berusaha untuk memberikan pendekatan dan juga tugas-tugas yang bersifat seperti praktikum, tetapi masih saja anak itu melakukan hal yang sama. Padahal saya memberikan tugas itu bukan sendiri, tapi secara berkelompok. Niat saya di situ supaya nanti dia bisa bergabung, berbaur sama teman-temannya untuk buat tugas tersebut secara berkelompok supaya dia tidak merasa malu lagi, tidak terganggu lagi, tidak kalau misalkan dikelompokkan dengan teman-temannya lain, mungkin dia bisa berpikir, oh saya juga harus melakukan tugas sama karena saya di sini membutuhkan nilai juga, gitu Bu ya. Iya. Nih dari katanya tadi Bapak bilang sudah melakukan berbagai upaya. Nah, Ya. ini yang saya tanyakan, apakah Bapak pernah ke orang tuanya gitu, ke rumahnya? Kalau ke rumahnya saya belum pernah Ibu. Yang saya lakukan selama ini yaitu melakukan pendekatan secara personal untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian saya juga bertanya sama teman-temannya karena kebetulan teman-temannya di sini juga banyak yang satu kampung dengan dia, yang tetangga dan dia. Kenapa si anak ini bisa bersifat seperti itu gitu kan? Karena informasinya orang tuanya itu juga bekerja pada malam hari sebagai pedagang sehingga anak ini sering membantu orang tuanya untuk berjualan dan paginya terkadang dia telat bangun dan itulah menjadi penyebabnya kenapa tugas-tugasnya itu tidak dilakukan. Saya juga
kalaupun mau ketemu sama orang tuanya nanti, orang tuanya juga biasanya sih pagi itu mereka lagi tidur karena kecapean gitu. Sehingga Iya, saya untuk menyelesaikan permasalahan itu di sekolah saja sebelum saya harus ke orang tuanya. iya, iya. Seperti itu. Tapi kan sudah nanya nih sama temannya. Kalau teman-teman kan Jadi, pasti tahu ya bagaimana dia di rumahnya gitu ya. Mungkin dari informasi teman-teman, Bapak ada dapat informasi nggak bagaimana sih kondisi dia belajar di rumah? Apakah anak ini di rumah itu memang sama sekali tidak diurus orang tua atau anak ini memang sama sekali tidak pernah menyentuh buku sekalipun gitu, seperti anak-anak yang lain untuk mau mencari informasi terhadap pelajaran. iya Apakah Bu, Bapak betul. pernah bertanya? Ya, betul Bu, betul. Jadi setelah saya bertanya kepada teman-temannya, memang ada beberapa temannya yang mengatakan kalau dia itu setiap hari, setiap malamnya itu mulai dari jam 4, jam 5 sore Bu ya, maaf, jam 5 sore sampai jam jam 12 malam itu biasanya dia membantu orang tuanya. Selain dia berjualan juga dia markir di situ sehingga ketika saya tanya sama teman-temannya, pernah nggak sih dia ini belajar gitu? Kata teman-temannya, enggak pernah Pak, katanya. Jangankan belajar, pegang buku aja enggak pernah Pak, katanya gitu. Karena mungkin pemikiran saya dengan berjualan, dengan bekerja sebagai tukang parkir itu tidak ada waktu untuk dia memegang buku seperti itu, Bu. Betul, Sehingga dia betul. mungkin itu hal yang membuat dia malas mungkin untuk belajar gitu. Iya, oke. Kalau begitu Pak ya, ini kan Bapak sudah bertanya sama teman gitu ya, sudah tahu kondisinya dia bahwa dia ini ternyata membantu orang tua, kemudian kayak kerja-kerja parkir seperti itu. Menurut Bapak ya, menghadapi anak seperti ini, pasti Bapak punya rencana untuk Iya, mengatasi betul. permasalahan ini. Kira-kira rencananya apa ya Pak? Betul, Bu, betul. Jadi untuk menghadapi anak seperti ini, jujur saya pribadi itu merasa prihatin sebenarnya, Ibu. Merasa prihatin kenapa melihat kehidupan keluarganya dia seperti itu. Karena tuntutan ekonomi juga yang membuat dia seperti itu. Tapi yang namanya seorang siswa tetap harus melaksanakan tugasnya sebagai seorang siswa. Nah, saya sebagai gurunya di sini berencana terhadap si anak ini untuk memberikan apa namanya untuk mengatasi masalahnya ini mungkin nanti saya akan memberikan dia apa namanya pendekatan lagi ya, pendekatan lebih personal lagi terhadap ini. Mungkin nanti saya akan berbicara, ketemu sama dia berdua, berbicara mengenai permasalahannya ini dan kalau memang tugas-tugas itu bisa dilakukan selama sekali seminggu, saya akan memberikan seperti itu kepada anak ini, Bu. Mungkin seperti itu. Karena Atau saya mungkin bisa tidak atau mungkin bisa diupayakan Pak, Bapak ketemu dengan orang tuanya kan selama ini mau ketemu orang tuanya pagi nggak ketemu karena tidur gitu kan. Bisa nggak iya, diupayakan gitu untuk ketemu, untuk membahas permasalahannya si anak di sekolah. Mungkin orang tua juga tidak tahu gitu atau tidak peduli gitu. Mungkin dengan kita berkunjung ke rumahnya, orang tuanya menjadi, oh ya ternyata anak saya ini sedang sekolah gitu, bukan bukan anak yang saya tuntut tanggung jawabnya untuk membantu gitu. Mungkin pikiran orang tua setelah kita kunjungi itu bisa berubah gitu Pak. Mungkin bisa diupayakan iya, seperti itu. iya, Bu. Memang saya berencana Hmm. seperti itu. Saya berencana Hmm. seperti itu karena permasalahan ini bukan cuma sekali 2 kali ini saya alami, Hmm. sehingga saya berencana untuk berkunjung ke rumah orang tua saya ini setelah saya juga mendengar cerita-cerita dari teman-temannya gitu kan. Itulah membuat Oke. saya tuh berniat berkunjung ke rumah orang tuanya sehingga saya bisa menceritakan kondisi anaknya seperti ini. Dan mungkin juga nanti dengan berkunjung ke rumah orang tuanya saya bisa menemukan solusi bagaimana cara Hmm. mengatasi masalah anak ini dengan orang tua siswa ini gitu. Itu Bu ya. Iya, iya betul Pak. Nah, ketika kita sudah mempunyai rencana seperti itu, ini menurut Bapak nih, kira-kira apa sih yang nantinya bisa membantu anak ini bisa lebih rajin lagi?
hal-hal apa yang bisa Bapak lakukan untuk bisa membantu anak ini lebih rajin lagi? Ya, mungkin nanti saya akan memberikan metode pembelajaran yang berbeda, di mana nanti metode yang saya lakukan di situ adalah metode pembelajaran yang menyenangkan mungkin, Bu. Karena Iya. mungkin anak ini apa namanya, dengan kondisinya yang kelelahan mungkin pada saat sekolah, di mana malamnya mereka kerja, Iya. makanya saya memutar otak sebagai guru gimana caranya siswa ini bisa tercover dalam pembelajaran saya gitu kan. Jangan hanya gara-gara dia bekerja pada malam hari kemudian dia tidak mau melaksanakan tugas dan segala macamnya, saya sebagai guru itu menyampingkan dia gitu kan, tanpa harus memperhatikan ya. Jadi di sini saya harus memberikan metode pembelajaran yang menarik supaya dia juga bisa terlibat dalam pembelajaran ini gitu. Iya. Mungkin seperti itu. Atau mungkin bisa tidak hanya sekedar diberikan tugas mungkin Pak. Tidak hanya Ya. diberikan tugas yang nantinya akan menjadi PR dan itu menjadi penilaian nantinya. Mungkin bisa diganti tidak tugas tapi sekedar kita melihat perilakunya saja itu sudah menjadikan penilaian bagi kita pribadi gitu loh Pak. Mungkin bisa seperti itu nanti. Bisa Bu, betul betul sekali Bu. Iya. Nah, untuk apa namanya? Dari apa yang sudah Bapak paparkan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Ini sebagai bentuk kita sudah berbicara, ini kita punya apa sih namanya? Kita sudah melihat bagaimana keadaan anak secara pribadi, kemudian kita sudah mempunyai rencana untuk itu. Nah, Bapak untuk menunjukkan bahwa Bapak itu betul-betul melakukan itu, komitmen apa yang bisa Bapak lakukan gitu Ya. untuk menjalankan Jadi, rencana yang Bapak sebutkan ya, menggantikan metode pembelajaran dan sebagainya. rencana saya terhadap si anak ini, saya tentunya akan membimbingnya terus, akan apa namanya, mengawasi anak ini secara lebih intensif lagi supaya dia bisa merubah karakternya, berubah sifatnya itu yang tadinya malas menjadi lebih rajin lagi untuk belajar, meskipun apa namanya, meskipun mungkin nanti dalam pelaksanaannya saya tidak begitu 100% untuk bisa berhasil itu Bu ya. Tapi saya akan berusaha terus untuk mendekati si anak ini supaya nanti dia bisa berubah gitu. Dengan cara pendekatan-pendekatan, kemudian saya akan mencoba menggali potensinya dia itu di mana sebenarnya bakatnya dia itu. Kebetulan kan saya di sini mengajar prakarya Ibu. Nah, disitulah Iya. nanti saya akan melihat potensinya dia itu di mana, apakah dia bisa membuat sesuatu karya yang berharga gitu, yang bisa dijual ketika Iya, dia iya. berada di wisata sana gitu, Bu. Ya, mungkin seperti itu yang bisa Iya. saya lakukan. Iya, betul. Itu sepertinya bagus sekali gitu Pak ya. Kita kalau sampai memanfaatkan potensi yang anak-anak miliki gitu ya. Terus menurut Bapak Ya, kapan akan direalisasikan rencananya ini kapan gitu? ya mungkin secepatnya Ibu. Setelah saya melaksanakan observasi dulu terhadap si anak ini gitu ya. Karena selama ini saya belum bisa melihat potensinya itu. Karena kebetulan juga di materi saya ini masih materi teori, bahkan belum masuk ke praktiknya. Tetapi secara penglihatan saya sudah bisa melihat bahwa anak ini mampu di dalam membuat sebuah karya. Saya bisa melihat di situ dengan dia apa namanya, ketika dia berinteraksi sama teman-temannya secara tidak sengaja, di situ dia mengambil beberapa apa namanya, beberapa dahan gitu ya, dahan pohon yang sudah kering itu dia potong-potong, kemudian dia rangkai menjadi sebuah gelang, kemudian diberikan kepada temannya. Nah, disitulah saya melihat, oh ternyata anak ini bakatnya di sini gitu. Iya betul, Sehingga ternyata saya iya karena betul. gini, saya beranggapan bahwa anak itu potensinya berada di sini gitu kan, karena daerah kita di Batu Raya itu kan daerah pariwisata. Jadi saya apa namanya, ingin memanfaatkan anak ini atau mengarahkan anak ini
untuk menjadi lebih kreatif lagi dalam membuat sebuah kerajinan dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di sekitarnya dia gitu. Mungkin seperti itu, Bu. Iya. Iya Pak Faizi, jadi dari apa yang Pak Faizi paparkan itu tentang rencana, tentang bagaimana mengatasi permasalahan si anak itu, saya kira itu adalah sebuah rencana yang luar biasa dan komitmen yang luar biasa karena setiap anak ini kan mempunyai kemampuan yang berbeda gitu ya. Kayak si Iya, betul. permasalahan Pak Faizi tadi, anak ini kan tidak malas ketika dia mengerjakan tugas, tetapi ketika dia Bapak lihat bisa memanfaatkan hal-hal kecil dengan membuat gelang dari dahan-dahan seperti itu kan itu berarti anak ini mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Nah, Iya, menurut Pak Faizi nih, Bapak sudah memaparkan semua apa yang Bapak pelukan, apa yang Bapak pikirkan, ternyata semua sudah keluar hari ini. Apakah Bapak merasa lega atau gimana perasaannya, Pak? ya, saya merasa lega sekali, Bu, karena dengan berkomunikasi dengan Ibu, saya menjadi lebih percaya diri untuk mengatasi masalah siswa saya ini gitu, Bu. Terima kasih sekali lagi atas bantuannya. Iya, Eh, Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi itu bisa saya jalankan nanti supaya nanti segala unek-unek saya terhadap si anak ini, keluh kesah saya terhadap si anak ini bisa saya eh, apa namanya kurangi dengan berbicara bersama Ibu gitu. betul. Terima kasih sekali. Tapi ada pertanyaan terakhir ini, Pak. Dari percakapan tadi berarti Bapak sudah dapat kesimpulannya. Kesimpulan Iya, dari Bu. permasalahan yang Bapak sampaikan dari awal ketika Bapak bertemu saya tadi, ingin berbicara dengan saya tadi. Menurut Bapak apa kesimpulan yang bisa Bapak ambil dari percakapan kita? Ya, betul sekali, Bu. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan dengan melakukan pembicaraan seperti ini bahwa saya bisa lebih lega lagi, merasa lebih lebih tenang lagi gitu ya dalam menghadapi siswa yang seperti ini. Kemudian saya juga menemukan cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah saya terhadap siswa ini. Dan Ibu juga sudah memberikan pembelajaran juga terhadap saya sehingga saya nanti berusaha untuk memecahkan masalah siswa ini dengan mungkin berkolaborasi dengan guru-guru lain dan guru BK dan juga pihak sekolah atau juga orang tua siswa. Mungkin itu, Bu, kesimpulan yang bisa saya Baik. sampaikan dari kita hari ini. Iya. Ya, baik Pak Faizi, mudah-mudahan percakapan kita ini menjadi sesuatu yang positif dan untuk ke depan Pak Ya, Faizi tidak bosan-bosan untuk menyampaikan keluh kesahnya kepada saya ketika Pak Faizi nanti menemukan permasalahan-permasalahan yang lain terhadap siswa atau terhadap rekan kerja atau siapapun nanti saya bersedia membuka kesempatan, membuka waktu, memberikan waktu kepada Bapak terhadap apa yang Bapak ingin sampaikan kepada saya. Ya, Pak iya, Faizi, terima kasih. Assalamualaikum. Iya.